Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ma'arif Tri Cahyono dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariah yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan akidah maupun hukum amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak maka akan banyak perbedaan beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, ajuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman hidup manusia, menjadi manusia yang bertakwa, berakal, mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna. Al-Quran bersifat dinamis, benar, mutlak. Dinamis adalah dapat berlaku untuk di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Sedangkan benar, Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa adalah jadid berarti baru, gharib berarti dekat, kabar berarti berita. Sedangkan menurut istilah Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, ucapan, perbuatan, pengakuan. Fungsi Al-Hadis sebagai penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sedangkan sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Al-Hadis dari banyak atau sedikit jumlah perawi hadis dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segala orang yang menurut kebiasaannya tidak mungkin berbuat dosa. Sedangkan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Karena jika Rasulullah masih hidup, ijma tidak diperlukan lagi, karena Rasulullah langsung menjelaskannya. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah diterapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah bila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma. Contohnya adalah hukum narkoba yang disamakan dengan khamr atau minuman keras, sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.